Your turn, Pastor Yohan. Oke, haleluya. Oke, kita berterima kasih yang semua orang ya yang ambil bagian, yang masuk ya, so walaupun sibuk tapi masih ada waktu untuk cari Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap kali ya, karena Alkitab bilang ya, di mana kita berkumpul, di situ ada kehadiran Tuhan. Bu Diana sudah ada ya? Bu Ada, Diana? Pak. Ada, Pak. Okay, shalom. So the Bible says, every place as we are gathered by His name, the presence of God is there. Di setiap tempat di mana kita berkumpul, hadirat Tuhan ada di sana. So for this year, this month is the last month for this year. Kan ini bulan terakhir dari tahun ini ya, Saudara. Then another few weeks that we are going to enter the new season. Beberapa saat lagi kita akan memasuki musim yang baru. The past 2 years we go through many experience. Melalui 2 tahun yang terakhir ini kita sudah mengalami begitu banyak hal. But in the past 2 years, even though we are going through many experience, also we are going through many testimony, many experience, many miracles and everything. Sekalipun banyak kesulitan di dalam 2 tahun terakhir ini yang kita alami, Saudara, tetapi kita juga melihat banyak sekali kita mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mendengarkan kesaksian. But very, really we saw the miracles, the people who trust God and lay on God. Kita benar-benar ya bisa menyaksikan bagaimana pertolongan atau mujizat orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. So God always prepared us to enter in the new season or enter in the new year. Jadi Tuhan itu selalu mempersiapkan kita untuk masuk di dalam musim yang baru atau tahun yang baru. There's something great thing, there's something that the breakthrough are waiting for us. Karena ada hal-hal besar maupun terobosan yang sedang menantikan kita. That's why past 2 years the Lord mold us and prepare us to enter the new season, to take position, take back that our inheritance. Jadi di dalam 2 tahun terakhir ini Tuhan yang mempersiapkan kita untuk mengambil posisi kita untuk bisa merebut warisan kita. The manner how Joshua speak to the Israel people where they were in front of Jordan River. Itu adalah caranya Yosua juga berbicara kepada bangsa Israel pada saat mereka sudah siap untuk menyeberangi Sungai Yordan. The Lord said to Joshua, and Joshua said to the people, take position. Jadi kan Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua menyampaikan kepada umat Israel, bersiap sedialah. This is what the Lord saying even right now, take position. Jadi ini juga yang Tuhan katakan ya, berdirilah teguh atau ambil posisimu. So God encourages, prepare us, our spirit, soul, and body. Jadi Tuhan itu mendorong kita untuk mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. So tonight, in our midst, our evangelist Yuan with us. Malam ini ada evangelist Yuan bareng dengan kita. God used him mightily even in Malaysia, even the several places in Indonesia. Tuhan sudah memakai beliau dengan luar biasa di Malaysia dan juga di beberapa tempat di Indo. So when the lockdown took place, so God used him to start the church in Kuala Lumpur. Jadi pada waktu lockdown itu dimulai ya, Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk memulai satu gereja jemaat di KL. Yeah, even many places the churches are closed down, all go on Zoom and whatever, but God used him to open a church in Kuala Lumpur. Jadi sekalipun waktu itu ya banyak di mana-mana udah Zoom, udah lockdown, udah apa, tapi Tuhan justru memakai beliau itu untuk membuka gereja di KL. So God used him mightily among youth. Tuhan memakai beliau itu dengan dahsyat tuh justru di antara kaum para pemuda ya. So I saw the church. I feel the church is in a fire. Even though every area locked down, but the whole church in a fire. They keep on move. Jadi saudara waktu itu saya merasa kok gereja kayaknya berapi-api ya. Sekalipun di mana-mana tuh
lockdown tapi kok ini kok gereja berapi-api gitu. So God give opportunity, Pastor Yohan with us, that I thank you to Yohan and I thank you to Pastor God, that God want to use him tonight, that many people going to be blessed and delivered and restored. Jadi saya ini bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada Pastor Yohan ya, bahwa Tuhan akan memakai beliau pada malam ini. Pasti banyak orang yang diberkati dan juga dipulihkan. I really thank you, our worshiper, Pastor Sunat. Pastor Sunander, yeah, hallelujah, is going to be a pastor. Amen. And Pastor Sunander and also Diana to interpret. I really thank you. Thank you. God bless you. Thank you, Pak. And also I send it this time to Pastor Yohan. Kayak gitu lah, konsul direkam. Di tempo hari mau tak rekam, tapi tidak bisa nyambung di tempo hari. Hujan soalnya. Siapa ya? Ada medisi di sini di meja aku sambil nulis. Ada yang masih buka mic ya? Suaranya masuk nih. Okay, I send it to Pastor Yohan. All right, thank you so much. Hello, can you hear me now? Ya, Pastor. All right, praise the Lord, and Puji good Tuhan, evening to all of you. Salam kepada Anda semua. All right, I think it's a great opportunity to see you back all again. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bisa jumpa dengan Anda lagi ya semua ya. I mean, firstly, I thank God for the great opportunity to be with all of you. Sebentar ya, ini kok masih ada suara ya? Kayaknya masuk ya. Apa bisa di-mute dulu yang lain ya, supaya nggak ganggu. Saya kurang jelas soalnya. Saya kurang jelas bisa nangkep kalau masih ada suara kayak bisik-bisik gitu ya. Udah, saya mute semua. Oh, oke. Thank you. Oke, Pastor. All right, okay. First of all, I thank God for the great opportunity to be with all of you. Pertama-tama thank you sama Tuhan deh bahwa kita ini kesempatan luar biasa bisa barengan lagi, saudara. Secondly, once again, I thank my senior pastor, Pastor Dan Raj, and also my father. Dan juga thank you kepada pastor senior saya dan juga yang adalah ayah saya. See, without his call, okay, I wouldn't be here. Saudara, tanpa panggilan Tuhan, saya nggak bakalan ada di sini, saudara. See, I formed upon his call. Sorry, Pastor, I what? I formed. Saya dibentuk oleh karena panggilannya. Oke. Yeah. So without his call, the whole mission, whole church, whatever we've done, it wouldn't be here today. Jadi, saudara, panggilannya ya mengenai seluruh gerejanya, misinya, segalanya. Tanpa panggilan itu nggak bakalan ada kami di sini sekarang. So when God chose him, he's not choose alone. He chose a big vision behind of him. Jadi Tuhan itu memanggil beliau dan juga ada satu panggilan untuk visi yang besar di balik itu. So thank God because I'm part of the vision and I'm so part of the mission. Jadi saya bersyukur juga kepada Tuhan bahwa saya merupakan bagian daripada visi tersebut. Amen. So Amen. I hold on the vision. So I promise I will run until my last breath. Jadi saya berpegang teguh pada visi itu dan saya akan mengikutinya, berjanji mengikutinya sampai nafas terakhir saya. And thirdly, I thank the team, okay, Ibu Diana and Pak Sunana and the team for the great worship and interpretation. Thank you so much. Thank you juga ya kepada Bro Sunandar dan juga penterjemah worshipnya luar biasa gitu ya. Okay. And I thank all of you because I know everyone's busy, but you are still here to listen to the word of God. Juga thank you kepada Anda semua karena saya tahu Anda semua sibuk tapi Anda bisa luangkan waktu nih bareng di sini sekarang. Thank you. Those who know me, I always love to challenge people. Saudara, kalau Anda yang tahu saya ini suka memberikan tantangan ya kepada Anda gitu ya. I always challenge people that God will change your situation. Saya selalu memberikan tantangan kepada Anda bahwa Tuhan itu rindu atau mau mengubahkan situasi Anda. Why I did so? Because I know God is working. Kenapa saya selalu begitu, saudara? Karena saya tahu sih kalau Tuhan tuh bekerja.
Why I can say with confidence? Because I see God working in front of my eyes. Saudara, kenapa saya kok bisa yakin ngomong kayak gitu, yakin gitu ya? Karena saya melihat Tuhan tuh bekerja di depan mata saya I know menyaksikannya. many testimonies, many things that God is doing in people's life. Ada banyak sekali kesaksian di mana apa saja yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari. Again, I want to challenge all of you today. Sekali lagi, saudara, saya ingin memberikan tantangan kepada Anda semua sekarang. Tonight is your night. Malam ini adalah malam Anda, saudara. I love these sentences and I'll always repeat. Saudara, saya suka ya mengatakan hal ini dan selalu saya akan mengulanginya. This is your night. Ini adalah malam Anda. I'm not talking, I'm not just conveying a dialogue, but I'm telling you the truth. Saudara, saya nggak cuman asal ngomong ya. Saya ini ngomong yang benar ini. Your night of miracle. Ini adalah malam mujizat Anda. Amin. Your night is a night of preparation. Ini adalah malam persiapan Anda. Your night of breakthrough in your life. Malam terobosan di dalam hidup Anda. If you believe, you will see the power of God even now itself. Saudara, kalau Anda percaya, Anda akan menyaksikan kuasa Tuhan sekarang ini juga. The Holy Spirit is already start moving in your midst. Karena Roh Kudus sudah mulai bergerak di tengah-tengah Anda. The God is already start moving and start changing your situation. Tuhan itu sudah mulai bergerak dan mulai mengubahkan keadaan Anda. So it's your night. Prepare yourself for the great things coming over. Jadi saudara, ini adalah malam Anda. Bersiap-siaplah untuk hal-hal yang akan mendatangi Anda. I see a name of Mauli. Ribaka seke riante. Ribaka seka rianta labong. Many times people think you are just a normal clay. Clay. Clay, yes. Ya, banyak sekali orang melihat Anda seperti tanah liat yang biasa aja. People think you are just ordinary person. You are not a big person. Orang kalau melihat Anda mikir Anda biasa aja gitu. People always say, already brand you only for this level. You can't go anywhere because you are not so important. Orang-orang juga sudah ngecap Anda bakalan segini aja karena Anda nggak terlalu penting-penting amat gitu. It's not you experiencing first time, but you going through for past 3 years. Ini bukan kali pertama ya. Ini apa yang Anda alami selama 2 tahun, 2 or 3 tahun ya? 3 years. 3 tahun terakhir, saudara. But the God is saying, my son, you are in my hand. Tetapi Tuhan berfirman, anakku, engkau itu ada di dalam tanganku. God said, I'm going to shapen you into very important vessel. Aku akan membentuk engkau menjadi bejana yang sangat penting. Because people might think you're an ordinary clay, but in my hand, you are important clay. Sekalipun orang lain memandang engkau seperti tanah liat yang biasa, tetapi di dalam tanganku engkau tanah liat yang sangat penting. God said, God going to fill you with this anointing. Tuhan berfirman bahwa Dia akan memenuhi Anda dengan pengurapannya. Your 3 years of rejection, your 3 years of problems, God is removing tonight. Malam ini Tuhan akan menyingkirkan 3 tahun rasa penolakan Anda. God say, prepare yourself. Tuhan berfirman, persiapkan dirimu sendiri. You're going to shine in coming days. Engkau akan menjadi terang di dalam hari-hari In the mendatang. name of Jesus, Lord, I release your anointing right now, Tuhan, Father. aku lepaskan pengurapanmu. Lord, every problem that coming against you, break it in the name of Jesus. Setiap masalah yang mendatangi dia, aku hancurkan dalam nama Yesus. So we bless him in your name. Berkati dia di dalam namamu. Mold him and be with him and make him a great vessel in your kingdom, Father. Engkau bentuk dia, dan engkau beserta dengan dia, dan engkau jadikan dia bejana yang besar bagi kemuliaanmu. Ribaka sekariante. Is Pak Dion is around? Is Pak Dion around? Yes. Ribaka sekariante. When the God showed me a vision that you are like a small seed.
Tuhan menunjukkan satu penglihatan bahwa Bapak seperti satu benih kecil. See, a small seed, people misjudge, underestimate, underrated. Karena benih kecil itu ya sama orang-orang tuh suka nggak dianggap gitu. But the more the seed die, that is the more the seed will grow. Tetapi bertambah mati benih itu, bertambah pula dia nantinya akan tumbuh. So the more people mock you, the more people you put down, that's where God bringing you in a higher and higher and higher. Jadi lebih banyak lagi orang-orang yang merendahkan Anda gitu ya. Tuhan justru akan membawa Anda justru ke arah yang lebih tinggi lagi. God seeing you as a tree. Tuhan itu memandang Anda sebagai satu pohon. Which you have a big branches and you're very blessed for many people. Jadi Anda memiliki cabang dan ranting yang besar-besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. God said your journey is not been over yet. Tuhan berfirman, perjalananmu belum selesai. God say, don't worry what's happening around you. Jangan khawatirkan apa yang sedang terjadi di seputarmu. Because coming year is the year of breakthrough in your life, sister. Sebab tahun depan merupakan tahun terobosan dalam hidupmu. The more people you put down, that's the place the more you will grow and shine and you will prosper. Lebih banyak lagi orang yang merendahkan dirimu, justru disitulah Tuhan, justru engkau akan berkembang dan berhasil. God say, you are a seed of the kingdom. Tuhan berfirman, engkaulah benih kerajaan. The name of Jesus, I release your anointing right now. Dalam nama Yesus aku lepaskan pengurapanmu. Touch him right now, Father God. Jamah dia, Bapa. Release your anointing in the name of Jesus. Lepaskan pengurapanmu dalam nama Yesus. There's one more brother here, Peter. Ribaka seka rianta labori bakala variante. Ribakala variante lebori baseke. I'm seeing your both hand has been tied up with a chain. Saya melihat kayaknya kedua tangan Anda kayaknya terbelenggu dengan rantai. You've been working so hard for past 7 months, but you don't see any changes. Anda sudah bekerja begitu keras selama 7 bulan terakhir, tetapi belum melihat lagi perubahan. Everything you want to start, you only seeing a block after block. Setiap kali Anda memulai sesuatu, kok kelihatannya kayaknya ada sumbatan demi sumbatan. But these 7 months is like monotonous. 7 bulan ini seperti kayak monoton aja. God said God is breaking your chain tonight. Tuhan berfirman, Tuhan akan mematahkan rantaimu malam ini. These hands is going to be a blessing hand for many people. Tangan-tanganmu akan menjadi tangan-tangan yang memberkati banyak orang. God said, what the past 7 months is going to be, whatever you experience is going to break tonight and you're going to grow. Apa yang sudah dialami dalam 7 bulan terakhir ini akan dihancurkan dan engkau akan bertumbuh. God said, prepare yourself, my son. Dan Tuhan berfirman, bersiap sedialah anakku. Trust me. Percayalah kepadaku. Hook on my word. Berpegang teguhlah pada firmanku. And tonight I'm breaking your chain. Dan malam ini aku akan mematahkan belenggumu. In the name of Jesus, Lord, I break every chain that have been around him, Father. Di dalam nama Yesus aku hancurkan semua belenggu yang ada yang mengikat dia di dalam nama Yesus. Lord, let there be no stumbling blocks coming against him in the name of Jesus. Biarlah tidak lagi ada batu sandungan bagi dia di dalam nama Let Yesus. I bless this hand. Aku memberkati tangan-tangannya. I bless the family. Aku memberkati keluarganya. I release your anointing in the name of Jesus. Touch him right now. Lepaskan pengurapanmu di dalam nama Yesus. The name of Jesus. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. My dear brothers and sisters, God is already moving. Saudara-saudari, Tuhan itu sudah bergerak, saudara. Now we are in the month of December. Sekarang kan kita di 2021. bulan Desember. Everybody, we are in the mood of celebration of Christmas and Christmas. Semua kita dalam atmosfer ngerayain Natal, saudara. Because for past 2 years we can't celebrate Christmas that very well because lockdown. Karena kan 2 tahun terakhir ini kita nggak bisa ngerayakan Natal dengan sebagaimana mestinya, ya. But this year we want to celebrate as much as we can.
Tapi tahun ini kita kayaknya kepinginnya merayakan pokoknya sebisanya gitu. Amen. So we, in this mood, in this situation, God is preparing us, okay, for the next year. Jadi di dalam atmosfer yang seperti inilah Tuhan itu mempersiapkan kita untuk tahun depan. Celebration, yes, is a celebration. Merayakan sih oke, merayakan. Bisa masuk. Aku udah. Those who on your mic, kindly help us to mute. All right. So I think they already in the mood. They already in the celebration. Right. But in the same time, God is preparing us for 2022. Tapi pada saat yang bersamaan sih saudara, Tuhan juga mempersiapkan kita untuk tahun 2022. See, 2022 is not going to be ordinary year as we think. Saudara, tahun 2022 ini nggak menjadi tahun seperti biasanya, seperti yang kita pikir ya. See, what we thought is this lockdown is going to be end, COVID-19 is going to be end. Kita pikirnya kan lockdown bakal bakal dibuka gitu ya, COVID-nya bakal udah reda gitu ya. But suddenly they came out with another variant is called Omicron. It's named like a transformer or something. Ya, tahu-tahu kan ada varian baru namanya Omicron apa gitu ya. So we don't know what's going to happen in 2022. Jadi kan kita nih nggak tahu kan di tahun 2022 itu mau ada apa bakalan. But this is the time, in the time of confusion, God is doing something in our life for us to not to struggle in coming years. Saudara, tetapi justru di dalam saat kekacauan ini, Tuhan itu melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita supaya kita tuh nggak terlalu bergumul di dalam tahun-tahun mendatang. So without any delay, let's turn to Proverbs chapter 5. Proverbs ya, Pastor. Yes, Proverbs. Okay. Amsal 5, saudara. Verse 21. Amsal 5:21. Proverbs 25, sorry, Proverbs 5, verse 21. Ya, Amsal 5:21. Can someone read in Bahasa, please? Are you going to read it in English? No, just Bahasa, straight away Bahasa. Okay. Sorry. I thought. No worries. Okay. Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. So this verse say every part of the man is in front of eyes of the Lord. Jadi kan dikatakan semua jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan. So God is watching over every steps that we are taking. Jadi Tuhan tuh loh memperhatikan setiap langkah yang kita ambil, saudara. It means God also watching what's going to happen in 2022. Jadi Tuhan itu kan ngerti ya apa yang juga memperhatikan apa yang akan terjadi tahun 2022. So he knows what's going to happen in coming years. Dia udah tahu sih apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Because in the verse he said, every way is in front of the eyes, in the eyes of the Lord. Karena di ayat ini dikatakan segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. It has been transparent and be open in front of the eyes of the Lord. Jadi segala sesuatunya itu terbuka di depan mata Tuhan. So tonight God want to prepare you so you can be fruitful and blessed in coming years. Jadi malam ini Tuhan itu ingin mempersiapkan Anda supaya Anda bisa berbuah-buah dan diberkati di tahun mendatang. How many of you are ready to face 2022? Berapa di antara Anda yang sudah siap untuk menghadapi tahun 2022, saudara? Amen. How many of you want to have a fruitful life in coming years? Berapa di antara Anda yang ingin mengalami hidup yang berbuah-buah atau berhasil di dalam tahun-tahun mendatang? How many of you still want to sit in the lockdown? Sorry, Pastor. How many of you still want to sit in the lockdown? How many of you still want to sit in lockdown? Oh, sorry. Berapa di antara Anda yang masih tetap kepingin berada di dalam lockdown?
How many of you? Ada, saudara? Emang ada? Ada ya? Ada siapa ya? Masih mau lockdown ya? Gak mau keluar mana-mana. See, nobody wants to lockdown anymore again. Kan nggak ada saudara yang mau di lockdown lagi kan? Because we already suffer enough. Karena kita rasanya udah cukup menderita lah. We already enough sit in the home. Enough. Kita udah cukup di rumah terus gitu ya. Now it's time for me to grow. I want to grow. Sekarang kita udah waktunya kita bertumbuh. Kita I mau want to be bertumbuh. blessed. Aku mau diberkati. So now God is already preparing. God is giving some hint. So how you can live in a good life in coming year. Jadi malam ini saudara, Tuhan tuh mempersiapkan kita ya gimana caranya ya kita tuh bisa menjalankan kehidupan yang baik di hari tahun-tahun mendatang. Amen. Let's turn to Proverbs 6. Oke. Amsal 6 saudara. Proverbs 6 verse 6 to 11. Amsal 6 sampai 11. Hai, Yes. ya. Hai Ya. pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Amen. See, verse 11, this is what going to happen in coming years. Saudara, ayat 11 inilah yang akan terjadi di dalam tahun-tahun mendatang. See, verse 11 is talk about poverty. Ayat 11 ini kan berbicara tentang kemiskinan. Verse 11 is talk about robbery. Sorry. Verse 11 talk about robbery. Oke, jadi ayat 11 pun berbicara tentang penyerbu dalam dengan kata lain perampokan gitu ya. It's also talk about crisis. Juga berbicara tentang krisis. See, next year is going to be year of trouble. Jadi saudara, tahun depan itu akan menjadi tahun bermasalah. See, all the nation, they're trying their best to stabilize their country. Saudara, setiap bangsa itu kan berusaha menstabilkan keadaan negara masing-masing. But next year is going to be a year of crisis. Tetapi tahun depan ini akan menjadi tahun krisis, saudara. But this is the time that God wants to do great things in our life. Tetapi inilah waktunya di mana Tuhan akan melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Someone asked what's the chapter? He says, Amsal 6 ya. Amsal 6. Amsal 6 sampai 11. So this is the time that God is preparing us for us not to fall into. Jadi inilah waktunya ya Tuhan mempersiapkan kita supaya kita nih nggak jatuh. So for us not to fall, God asking us to learn something from a small insect. Saudara, supaya kita nih nggak jatuh ya, Tuhan tuh maunya kita belajar dari satu insek kecil. See, when the word start is like like sluggard. Ya, kan diawali dengan hai pemalas itu ya. So it doesn't mean that we are the sluggard, no. Bukan berarti kita nih pemalas gitu, enggak juga, saudara. But those who fall into trap, they are the sluggard. Tetapi mereka yang jatuh di dalam perangkap, itulah mereka yang pemalas. See, God asking us to learn something, a small part for us to overcome a big truth. Jadi Tuhan tuh ngajarin kita ya dari insek kecil itu justru untuk mengalahkan sesuatu yang besar. So the small insect is ant. Jadi yang kecil ini ya semut itu kecil itu, saudara. See, in bahasa pun semut ya. In Malaysia also we call semut. Okay. Ya semut, ya. Semut ya. Okay. See, when we see the size of ant is very very small compared to us. Saudara, ukurannya semut ya dibandingkan dengan diri kita itu kan kecil banget. So so you how many of you have seen ant in your life? What? Or never? Have you seen ant?
kan kita semua kan tahu semut kan saudara, udah pernah lihat semut semua kan kita kan? Do you have an ant in your house? Ada semut nggak di rumah? Ada ya? Oh, you always say no. My house very clean. Never ever. Apa ada yang bilang wah rumahku bersih kok, nggak ada semut sama sekali kok? See, you might have a very big house. You might have a small house. Saudara bisa aja rumah Anda besar, rumah Anda atau rumah Anda kecil bisa aja. But ant will enter into your house without any invitation. Tapi semut itu ya, dia itu bisa nyusup masuk loh ke dalam rumah itu tanpa diundang. You don't need to invite. It will come itself. Nggak perlu diundang, saudara, dia muncul-muncul sendiri. Because why? Kenapa, saudara? Why you think? Kenapa, saudara? The only very simple answer. Jawabannya gampang sih. All of you are very sweet. Karena Anda semua manis semua, saudara. Bawaan Anda manis semua. All of you are very sweet. Ya, Anda semua manis banget gitu, saudara. Because of your sweetness, ant will come without invitation. Karena kemanisan Anda lah, semut itu menyusup masuk tanpa diundang. Say, even though it's a small joke, but very important deep meaning inside. Saudara, sekalipun ini bercanda ya, bercanda, tapi kan intinya penting loh. See, when the blessing of the Lord is to come in your life, saudara, apabila berkat Tuhan itu turun atas hidup kita, you has to be sweet of the kingdom. Kita ini manis, kita ini nuansanya manisnya kerajaan. You have to be connected with kingdom. Kita ini terhubung dengan kerajaan. You have to be connected with Jesus. Kita ini terhubung dengan Yesus. See, the relationship of Jesus very important. Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus itu penting sekali, saudara. And have only one relationship is sweet. Dan hubungannya ya cuma satu, ya manis. Whenever there is a sugar or wherever is a sweet, automatically ant will be there. Oh, maksudnya saudara, semut itu suka yang manis, saudara. Jadi kalau ada yang manis-manis gitu, semut itu pasti muncul, pasti ada gitu. So the connection with ant and sweet cannot be separated. Jadi saudara, keterkaitan antara semut dengan sesuatu yang manis itu nggak bisa dipisahkan. In the same way, the moment you connected with Jesus, jadi sama juga saudara, begitu kita terhubung dengan Tuhan Yesus, the moment you connected with the kingdom, begitu kita terhubung dengan kerajaan, you no need to invite the breakthrough. Breakthrough will come into your life. Saudara, kita nggak perlu mengundang terobosan kok. Terobosan pasti masuk dalam hidup kita. The moment you connected with God, begitu kita ini terhubung dengan Tuhan, new things, new beginning will come into your life. Maka hal-hal yang baru itu akan muncul atau masuk dalam hidup kita. You no longer to cry. Kita nggak perlu lagi nangis. You no longer to suffer anymore. Kita nggak perlu lagi menderita. The breakthrough will enter. Karena terobosan akan masuk. The breakthrough will change your life. Dan terobosan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. So this is a very important thing that God asking us to learn for coming year. Jadi inilah adalah satu pelajaran penting yang Tuhan ingin kita pelajari untuk tahun depan, saudara. Whenever you see ant, you think the connection with God. Saudara, begitu Anda melihat semut, tolong Anda langsung ingat akan hubungan pribadi dengan Tuhan. When the ant is coming into your house without any invitation, the breakthrough will enter the same way. Saudara, semut nggak perlu diundang masuk rumah, saudara. Karena ada yang manis, maka terobosan pun juga sama, saudara. Akan the datang. most important, the connection with God. Tapi yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. I'm going to give you 3 important points that God asking us to do tonight for the coming year. Saya ingin memberikan 3 poin penting yang Tuhan ingin kan bagi kita untuk tahun depan. Tadi ada yang tanya ya, ini yang dari Amsal 6 ya, saudara. Ini Amsal 6 sampai 11. Tadi ada yang tanya lagi ya. Amsal 6 sampai 11. Okay. Okay, Let's turn to verse number 7. Kita coba lihat ayat yang ke-7, saudara.
Yeah, please read Ibu. Oke, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Okay, in verse 7, we can see at the end, no need any instruction. Jadi saudara, kalau ayat 7 ini kita lihat tuh semut tuh nggak perlu diperintah. And no need to, no need any chief, any ruler, any officer, nobody. Jadi si semut ini nggak perlu ada atasannya kah, pemimpinnya kah, nggak perlu. But they are on their mission. Tetapi mereka itu punya misi. They always gather food for their summer. Mereka itu selalu ngumpulin makanan untuk musim panas. Oh, sorry, in the summer for winter. Oh, They collect food in the summer for their winter. sorry saudara ya. Jadi mereka tuh ngumpulin makanan di musim panas untuk persediaan di musim dingin. Without any instruction, from the day one until the last day, they on their mission. Saudara, mereka tuh nggak perlu diperintah, saudara. Dari hari pertama ya mereka ada sampai hari terakhir, mereka tuh terus mengerjakan misi mereka. So it shows the unbreakable spirit in them. Jadi itulah yang menunjukkan adanya spirit atau roh yang tidak patah ya di dalam mereka. They have unbreakable spirit. Mereka punya roh yang tidak patah, tidak gampang patah gitu, hancur. They don't need anyone to tell them what to do. Jadi mereka tuh nggak perlu orang lain tuh perintah-perintah mereka mesti ngapain. They understand their call. Karena mereka udah memahami panggilan mereka. In the same way, God is asking us to have unbreakable spirit on God. Saudara, di dalam hal yang sama juga Tuhan itu maunya kita mempunyai roh yang tidak akan hancur di hadapan Tuhan. Unbreakable spirit in coming years. Jadi roh yang tidak mudah patah di tahun-tahun mendatang. Many distractions will come. Saudara, ada banyak sekali godaan-godaan ya. Many hard times will come. Ada juga banyak sekali kesulitan yang akan datang. Poverty will come. Crisis will come. Krisis, kemiskinan akan muncul. But when we have an unbreakable spirit with God, that's where you keep move in blessing of God. Saudara, tetapi kalau kita memiliki roh, maksudnya ini roh yang teguh di dalam Tuhan dan tidak mudah dipatahkan. Maka See, a kita small ant having a very big, deep characterism in them. Small ant with deep character. Jadi kita harus memiliki satu karakter yang mendalam di dalam Tuhan. So a small ant, semut yang kecil ya. Small ant has a deep character. Oh, oke. Ya. Jadi semut kecil punya karakter yang dalam gitu ya maksudnya. See, there's when you see about ant, when I do some research about ant, okay, there's people say the most painful is a bullet ant. It's called bullet ant. You mean if we are bitten by it? No. In documentary says the most dangerous is bullet ant. Saudara, ada survei mengatakan ada semut ya yang paling berbahaya itu semut apa Pak? Semut bullet ya enggak tahu lah bullet ant. Semut bullet yang gun ya, pistol ya dalam bullet ya, apa ya? Nggak tahu tuh namanya bahasa Indonesia nggak tahu. Peluru ya. Peluru. Iya. Oh, bulat peluru. Ya, peluru. It's called bullet ant. Semut peluru emang ada saudara? Saya nggak pernah dengar. Okay, those one you go and watch YouTube, you go to some documentary. It exists. Ya saudara, ada katanya saudara ya semut. Ntar cari aja di YouTube gitu ya, semut peluru namanya saudara. So when the ant bites is a most painful insect. Oke. Jadi kalau semut peluru itu yang menggigit kita tuh paling sakit katanya. It's one of the most dangerous insect in the world. Dan juga merupakan salah satu insek yang paling berbahaya di dunia. So the pain is like we get hit by a bullet. Jadi gunshot. Rasa sakitnya itu ya seperti kita itu kena peluru gitu saudara. See, a small insect can bring a big impact. Jadi saudara, ada serangga yang begitu kecil bisa mendatangkan dampak yang begitu besar.
See, even though size is very small, Sekalipun kecil ya, bentuknya kan kecil, saudara. is compared to us way much smaller. Saudara, kalau kita bandingkan dengan diri kita, aduh kan kecil banget gitu ya. But it has been rated the most dangerous insect in the world. Tapi loh kok bisa dianggap sebagai salah satu serangga yang paling berbahaya di dunia. So the size doesn't matter. What the insect carry is the matter. Saudara, jadi ukuran sih nggak menentukan, saudara. Tetapi kandungan di dalam serangga itu yang menentukan. See, many times people thought you are small, you are useless, you are gone for nothing. Saudara, banyak sekali orang yang bisa aja mikir ya, Anda itu nggak ada gunanya, Anda tuh kecil, nggak penting-penting amat gitu. Many times people put you down. You say you are good for nothing. Seringkali Anda mungkin direndahkan orang, dikatain, nggak ada gunanya juga. But the moment the anointing of God comes into your life, Tapi begitu pengurapan Tuhan itu turun atas hidup Anda, the moment you get connected with God comes to life, begitu Anda mulai terkait, terhubung dengan Tuhan dan menjadi hidup, your impact is much greater than others. maka dampak yang Anda hasilkan itu jauh lebih besar daripada orang-orang lain. You are the bullet end in coming years. Andalah yang akan menjadi semut peluru itu di dalam tahun-tahun mendatang. Amin. You are not bringing pain into people's life. Sorry? You are not called to bring pain into people's Okay. life. Jadi Anda tidak dipanggil untuk mendatangkan kepedihan di dalam kehidupan orang-orang lain. But you are called to bring impact in people's life in coming years. Tetapi Anda dipanggil untuk memberikan dampak di dalam hidup orang-orang lain. When people say you are small, you accept, yes, I'm small. Kalau Anda, orang-orang lain menuduh atau mendakwa Anda, menuding Anda, kamu tuh kecil, orang kecil nggak ada artinya gitu. Iya, bilang iya gitu. But you must know the impact that God has put in my life is greater than you. Tapi kamu mesti tahu bahwa dampak yang Tuhan taruhkan di dalam hidup saya itu jauh lebih besar daripada kamu. The Lord who lives inside of me is greater than who is in the world. Tuhan yang tinggal di dalam diriku itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia. Is greater, the greater impact. Itulah dampak yang lebih besar. This is what God going to do great things. Jadi saudara, inilah yang akan Tuhan kerjakan, saudara. You going to bring a great impact in people's life in 2022. Jadi Andalah yang akan membawa dampak besar di dalam kehidupan tahun 2022 ini. God going to use the rejected people for a great mission call. Saudara, Tuhan akan memakai orang-orang yang justru ditolak untuk satu panggilan misi yang besar. This is the call is fall upon you, my brothers and sisters. Panggilan itu sudah ada di atas diri Anda, saudara-saudari. Ribaka sekesi, Lydia, Sister Lydia, Ribaka sekaria. Ribaka sekerianta labo ribaka labo. The Lord is saying, stand strong, my daughter. Tuhan berfirman, berdirilah teguh anakku. You are standing in the very tiny line. Sorry. You are standing in very tiny line. Oh, oke. Garis yang halus. Tiny line. What is that? Ya. Oke. Anda sedang berdiri di atas garis yang tipis. But the God is saying, do not worry that what's going to happen. Jangan khawatirkan apa yang akan terjadi. God say, remove your fear because I am in your life. Singkirkan ketakutanmu karena aku yang ada di dalam hidupmu. Don't think that nobody knows you're weeping in your room. Jangan pikir bahwa tidak ada yang mengerti bahwa engkau tuh menangis di kamarmu. God say, I'm watching over you, my daughter. Aku yang memperhatikan engkau, anakku. Because you are standing in the line and you don't know, should I take the first step or should I stand there? Sebab Anda berdiri di atas garis batas itu dan tidak tahu mesti harus tetap berdiri situ atau harus bergerak. God say, do not worry because I'm watching over your steps. Jangan khawatir, kata Tuhan, karena aku yang memperhatikan langkah-langkahmu. I'm walking with you. Aku yang berjalan bersama denganmu. And when you take a first step, it's not yours because I'm walking together with you.
Kalau engkau berjalan mengambil langkah pertama, itu bukan engkau, karena akulah yang berjalan bersama denganmu. God say, go with my peace, Dan berjalanlah dengan kedamaianku. because I am with you, says the Lord. Karena aku berada bersama denganmu, kata Tuhan. In the name of Jesus, Lord, I release your anointing right now, Father. Aku lepaskan pengurapanmu sekarang. Lord, every struggle that you're facing, we're breaking in the name of Jesus. Setiap pergumulan yang dihadapi, aku hancurkan dalam nama Yesus. Lord, let the coming year become a great year, great impact in our life, Father. Biarlah tahun mendatang akan menjadi tahun yang dengan dampak yang besar baginya dalam nama Yesus. Touch her right now. Touch. Jamah dia sekarang. Ribaka seka rianta la ribaka la variante. Julia, Sister Julia, Ibu Julia ya. Ribaka la variante. Ribaka seka rianta la bo ribaka la variante. Ribaka seka rianta la bo ribaka la variante. Your time of sitting on the boat is over, says the Lord. Sitting on the boat, Yes. waktu di mana engkau duduk di dalam perahu itu sudah berakhir, kata Tuhan. It's time for you to walk over the water. Karena sudah waktunya engkau harus berjalan di atas air. This is what you have this confusion. Lord, what am I going to do next? Sebab selama ini engkau berpikir, Tuhan, langkah berikutnya apa yang harus kulakukan? Lord, how am I going to do great things because I have nothing? Bagaimana caranya, Tuhan? Aku bisa melakukan hal-hal besar karena aku tidak punya apa-apa. I don't have nothing, but how am I going to do this? Aku tidak punya dana, tapi bagaimana caranya aku melakukan ini? God said, enough sitting over the boat. Tuhan bilang, udah cukup lama kamu duduk aja di dalam perahu. Boat is small. Perahumu itu kecil. I don't want your thoughts become very small and underrated. Aku tidak mau pikiranmu itu juga menjadi kecil dan tidak memadai. I want you to walk with me over the water. Aku mau engkau berjalan di atas air bersama denganku. God say, stop your confusion. Sorry, your voice. Stop Sorry. your confusion. Hentikan kekacauan pikiranmu. Don't say, Lord, I'm not worthy. Don't condemn yourself, my sister. Jangan katakan, Tuhan, aku ini nggak layak. Jangan melaknati diri sendiri. God say, it's time for you to walk over the water. Tuhan berfirman, sudah waktunya engkau berjalan di atas air. The great things coming over to your life, says the Lord. Ada hal besar yang akan mendatang dalam hidupmu. Breakthrough is waiting. Terobosan sedang menanti. So receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. Receive the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus. You are struggling by yourself. You don't know how to share with people. Anda itu bergumul secara diam-diam ya, karena Anda nggak ngerti caranya mau ngomong gimana sama orang lain. But God is saying, I'm seeing over your life. Tapi Tuhan berfirman, aku yang memperhatikan hidupmu. Come out from the boat and walk over the water with me. Keluarlah dari perahu itu dan berjalanlah di atas air bersama I denganku. release the anointing right now, Father. Aku lepaskan pengurapan itu sekarang. Touch her right now in the name of Jesus. Jamah dia di dalam nama Yesus. Ribaka seka rianta la rimaka la variante. Ribaka seke riante rimoko seka riante. Ribaka la bo ribaka la variante. Silviana. Ibu Silviana. Ribaka seka rianta la bo ribaka la variante. Many times you say, Lord, I'm feeling very tired. Seringkali engkau berkata, Tuhan, aku ini capek. I can't move. I can't come forward. Aku nggak bisa lagi bergerak, aku juga nggak bisa maju lagi. Because whatever I do, people only finding fault. Sebab apa saja yang kulakukan mesti dipersalahkan orang lain. Every time I need to carry the blame. Setiap kali aku yang menanggung kesalahan. You always pray, Lord, I cannot carry my failures anymore. Engkau selalu berdoa, Tuhan, aku nggak sanggup lagi menanggung semua kegagalanku. The Lord is saying, my daughter, my strength is enough for you. Tuhan berfirman, anakku, kekuatanku itu cukup bagimu. He said, I give you a strength of wings for you to fly. Karena aku memberikan kepadamu sayap-sayap yang kuat untuk bisa terbang. Lord say, no, do not look upon people, but look upon me, that what I've chosen you.
Tuhan berfirman, jangan pandang kepada orang manusia, pandang aku karena akulah yang memilihmu. What you're going through for past 3 months, God is taking away from you right now. Apa yang sudah Anda alami selama 3 bulan ini, Tuhan sudah singkirkan dari Anda sekarang. Your failures, your brokenness is taken away. Semua kegagalan, semua kepedihan hatimu sudah disingkirkan Tuhan. God say, do not walk with rejection, but fly with my strength. Janganlah engkau berjalan di dalam ketertolakan, tetapi terbanglah bersama dengan kekuatanku. Because my anointing is in your life, says the Lord. Karena pengurapanku ada di dalam hidupmu, kata Tuhan. The name of Jesus, Lord, release your blessing right now. Lepaskan berkat sekarang. Touch her right now. Touch Jamah right now in dia, the name of Jesus. Jamah dia. Release your healing. Aku lepaskan kesembuhanmu. Healing in the heart, healing in every pain that she's going through. Kesembuhan di dalam hatinya, kesembuhan untuk semua kepedihan yang dia rasakan. Use her mightily for your kingdom. Dan engkau pakai dia dengan dahsyat Tuhan. The name of Jesus. Dalam nama Amen. Yesus. My dear brothers and sisters, Saudara-saudari, God is preparing all of you for the coming year. Tuhan tuh mempersiapkan kita semua untuk tahun mendatang. See, you're not called to fall, but you're called to bring impact. Jadi saudara, kita terpanggil bukan untuk jatuh ya saudara, tetapi untuk memberi dampak. You are called to be fruitful in coming years. Kita tuh dipanggil untuk berbuah-buah atau berhasil di tahun-tahun What you mendatang. have gone through before is no longer going to follow you. Sorry. What you've gone through before is no longer going to follow you. Apa yang sudah Anda alami di masa lalu tidak akan mengikuti Anda lagi. See, another character of ant is, Saudara, ada karakter semut yang lain lagi. see, the ant will never stop for any reason. Semut itu ya nggak bakalan stop apapun juga alasannya. It never stopped from his mission for collecting food. Karena dia itu nggak pernah berhenti ya untuk misinya ngumpulin makan. It will run until his mission complete. Dia itu akan terus-terusan pokoknya sampai misinya itu selesai. This is what God expecting us to do in coming days. Ini juga yang diharapkan Tuhan kita kerjakan di dalam hari-hari mendatang, saudara. Never stop trust in any reason. Jangan pernah berhenti atau tidak percaya kepada visi tersebut. This is what we can see in verse 7 and verse 8. Ini yang bisa kita jumpai di dalam ayat 7 dan 8. They never stop for any reason. Mereka tuh nggak pernah berhenti loh, apapun juga alasannya. Whatever troubles will come, they will keep going, keep moving. Apapun juga kesulitan yang mereka hadapi, mereka akan terus maju, terus My dear bergerak. brothers and sisters, you should not stop any reason to trust God. Saudara, Anda tidak boleh berhenti dan mencari alasan untuk tidak percaya pada Tuhan. If you want your 2022 be fruitful, Kalau Anda rindu ya tahun 2022 itu menjadi tahun yang berhasil, if you want your 2020 become blessing, a year of blessing, kalau Anda merindukan agar tahun 2022 itu menjadi tahun berkat, never stop trust God. jangan pernah Anda berhenti mempercayai Tuhan. Never stop in any reason. Apapun alasannya, jangan pernah berhenti percaya Tuhan. Sometimes people will come and give some ideas to try to do some shortcut. No. Kadang-kadang ya, mungkin saja bisa ada orang datang ya, mau kasih Anda tuh kayak jalan pintas atau jalan apalah gitu. Jangan diikutin. Never stop trust God. Jangan pernah Anda berhenti percaya kepada Tuhan. See, when we see a small ant, Saudara, kalau kita perhatikan ya, semut yang kecil itu, you try to block their ways, but they still go to their nest. saudara, kalau Anda berusaha nyetop jalan mereka ya, dia tetap akan mencari jalan, pokoknya kembali ke They sarang. still find a way to go their nest to keep the food safe. Mereka akan tetap pokoknya cari jalan aja bisa menuju sarangnya dan mengumpulkan makanan. See, it's the same way. Whatever challenges you may face, but never stop trust God for any reason.
Saudara sama juga, saudara. Mau Anda tuh ngalamin masalah apa aja, saudara. Kesulitan apa. You Jangan might pernah think Anda berhenti percaya kepada Tuhan. You might think I already know this pastor. Mungkin Anda pikir, ya aku juga tahulah ini. Yeah, I'm doing this. Ya aku kan juga kayak gitulah. But how strong is your connection with God? Tetapi bagaimanakah hubungan pribadi Anda dengan Tuhan? How strong your trust with God? Seberapa kuatnya percaya Anda kepada Tuhan? How strong is your connection with kingdom? Seberapa kuatnya koneksi Anda dengan kerajaan? See, the ant and their nest, they have a very strong connection. Saudara, semut dan sarangnya itu kaitannya atau hubungannya kuat sekali ya. Whatever block you put, they will never stop going to their nest. Anda tuh ya mau coba ngeblok jalannya, pasti dia akan cari dapat jalan lah. They will never miss and they will find their nest. Pokoknya nggak bakalan kesasar, mereka pasti bisa nemuin sarangnya. In the same way that God expecting the same but never stop spirit in coming years. Sama juga saudara, Tuhan tidak pernah mau Anda itu spiritnya tuh jadi lemah di tahun-tahun mendatang. Never stop trust God for any reason. Saudara, jangan pernah Anda berhenti mempercayai Tuhan untuk apapun juga. This is what God is expecting us to do in coming days for the new year. Ini yang Tuhan minta kita kerjakan di dalam tahun-tahun mendatang. Never stop trust on God. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Even in the time of fall. Sekalipun di dalam, mungkin pada saat Anda mengalami kejatuhan. It's a time of hardship. Atau mungkin Anda sedang mengalami masa-masa sulit. You might walking in over the water, ocean. You might walking over the water. Anda bisa saja berjalan di atas air. Or you might facing a time of fire. Oke. Atau Anda mungkin menghadapi dapur api. You never stop trusting God. Pokoknya jangan pernah berhenti percaya pada Tuhan. Because God wants to do great things in your life. Karena Tuhan itu ingin mengerjakan hal-hal besar dalam hidup Anda. Because God wants to bring an impact in your life. Karena Tuhan itu mau kita punya dampak dalam hidup kita. A great impact. Dan dampaknya itu adalah dampak yang A besar. great breakthrough is coming over. Terobosan yang besar yang akan mendatang. Don't think that you are small. Jangan mikir kalau Anda tuh kecil ya, remeh. Don't condemn yourself. Jangan suka menyalahkan diri sendiri. When people laugh at you, don't bother them. Don't put them into your mind. Saudara, kalau orang-orang nertawain Anda, jangan anggap sepi gitu ya. Anda You harus are anggap sepi. chosen to bring impact in coming years. Karena Anda udah dipilih untuk mendatangkan dampak di dalam tahun-tahun mendatang. Because you are the chosen one. Karena kan Anda merupakan orang-orang yang terpilih. You are not a slugger, but you are the end. Anda itu bukannya pemalas, tetapi Anda itu semutnya. God seeing you as an ant, not as a slugger. Karena Tuhan memandang Anda sebagai semutnya, bukan sebagai pemalasnya. The call is upon you as ant, not as a struggle. Karena panggilan itu ada atas Anda sebagai semut, bukan sebagai pemalas. So 2022 is in your hand to bring impact. Saudara, jadi tahun 2022 itu ada di dalam tangan Anda untuk mendatangkan dampaknya. How many of you are ready to face 2022 now? Berapa di antara Anda yang sudah siap untuk menghadapi tahun 2022 sekarang? I'm ready. Saya siap. Because I'm not going to walk alone. Karena saya kan tidak bekerja sendirian. Because I'm walking with a great God that walked with me. Karena saya bekerja dengan Tuhan yang berjalan, Tuhan yang besar yang berjalan bersama dengan saya. I'm not worried about 2020 anymore. Saya nggak lagi 2022 anymore. Saya lagi nggak mengkhawatirkan tahun 2022 kok. Because I'm not sluggard, because I'm the call is upon me. Karena saya bukan pemalas. Saya ini semut dan panggilan itu ada atas diri saya. The anointing is upon me. Pengurapan pun ada atas diri saya. People look at me small, yes.
Orang-orang memandang saya kecil gitu ya. People will laugh at me, okay, never mind. Orang-orang suka ngeremehin, nggak apa-apa lah. People will reject me, it's okay. Orang-orang nolak saya pun nggak apa-apa juga. If Satan brings any kind of problem, never mind. Setan itu kalau mau bawa masalah apa aja, ya udah biarin aja. Because I know that God going to use me to bring great impact. Karena saya tahu Tuhan akan pakai saya untuk mendatangkan dampak yang besar. I chosen to bring impact into my family. Saya dipanggil untuk mendatangkan dampak dalam keluarga saya. You are chosen in the same way. Nah, Anda pun dipanggil, dipilih untuk hal yang sama. You're going to bring impact into your family. Andalah yang akan mendatangkan dampak dalam keluarga Anda. You're going to bring blessing into your family. Andalah yang akan mendatangkan berkat di dalam keluarga Anda. You're going to bring an impact in your church, blessing in your church. Anda juga akan mendatangkan dampak dan berkat di dalam gereja Anda. God going to use you mightily in your community. Tuhan akan memakai Anda dengan luar biasa di dalam lingkungan Anda. In your work, in your company, in your business, you're going to bring impact in coming years. Di dalam pekerjaan Anda, di dalam kantor Anda, di tempat bisnis Anda, Andalah yang akan mendatangkan dampak yang besar. You're going to bring impact to your nation, Indonesia. Andalah yang akan mendatangkan dampak bagi bangsa kita, bangsa Indo. The one who's sitting here, the 50 plus people, you are the one going to bring impact in your nation coming years. Bagi kita-kita yang join di Zoom ini, kitalah yang akan mendatangkan dampak bagi bangsa kita di tahun-tahun mendatang. Indonesia needs your prayer. Karena Indonesia membutuhkan doa-doa kita, saudara. Your family needs your impact. Keluarga kita pun membutuhkan dampak dari kita. God put you in Indonesia because you are the one needs to bring the impact in coming years. Kita ini memang ditaruh di Indonesia karena memang Tuhan mau membawa kita itu mendatangkan dampak di tahun-tahun mendatang bagi negeri kita. In the whole nation, you can be a smaller person. Saudara, kalau dibandingkan ya dengan bangsa kita, bisa aja kita ini kecil gitu ya. In the whole nation, people never recognize you for any reason. Never mind. Bangsa kita bisa aja nggak ngenalin kita lah, ya nggak apa-apa juga. See, I also have my brother-in-law is from Singapore. He's working. He is in Singapore. Saudara ipar saya ada di Singapura, dia kerja di Singapura, saudara. See, those who trust God, if you God put in your place, that's where you're going to be shine. Tuhan itu ya, kalau menaruhkan seseorang tuh di suatu tempat tertentu, ya di situ memang tempat yang ditempatkan. Where are you is not important, but what God going to do, it's that the matter. Saudara, di tempat mana itu nggak masalah sih, tetapi apa yang Tuhan akan kerjakan melalui diri kita itu yang penting. I know some of you, many of you in many places, Jakarta, Semarang, I don't know, you can be any various places. Saya tahu ada di antara Anda ya datang dari berbagai kota ya. Saya juga nggak tahu dari mana-mana aja gitu ya. But you are the one needs to bring impact in your place. Tetapi kita inilah yang harus mendatangkan dampak di tempat di mana kita berada. You are here tonight not by just coincidence. Karena kan Anda ada malam ini join ini kan bukannya kebetulan. Because God want to anoint you for you to bring impact in the next year. Karena Tuhan itu mau mengurapi Anda atau kita semua untuk mendatangkan dampak di tahun mendatang. God want to anoint you because you are the one great person that gonna bring impact. Tuhan itu mau mengurapi kita karena kitalah orang-orang besar yang nantinya akan mendatangkan dampak. It's time for you to take position. Jadi sudah waktunya bagi Anda ya, bagi kita lah untuk mengambil posisi kita. Again, I'm encouraging you are not called as slugger, but you are called as ant to bring impact. Sekali lagi, saudara, saya ingin mengulangi dan menguatkan Anda, menguatkan diri kita semua nih, bahwa kita bukan pemalas, tetapi kita semut yang harus mendatangkan dampak yang besar. Each every one of you are impact bringer.
Saudara, setiap daripada kita itu merupakan seseorang yang membawa dampak. Impactor. How to say impactor? Ya, enggak ada sih. Ya, pembawa dampak gitu ya. How is it? Pembawa? Pembawa dampak. Impact is Pembawa dampak. dampak. Pemberi dampak. Ya, bolehlah. Pembawa dampak, pemberi dampak is okay. See, impact is going to come through you, my brothers and sisters. Jadi dampak itu yang akan mendatangi kita, saudara-saudari. It means you are not an ordinary person, but you are extraordinary person. Jadi berarti kan kita bukan orang biasa-biasa loh, saudara. Kita ini orang luar biasa. Don't think your pocket is gone nothing. Your pocket, your financial go nothing. Oh, oke. Jadi jangan Anda pikir bahwa masalah dana itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Don't put yourself, Lord, I've already enough problem. How am I going to impact the nation? No. Jangan Anda mikir ya, aduh, masalahku aja udah banyak. Gimana caranya saya jadi pembawa dampak bagi bangsa? Jangan mikir gitu. Before God impact the nation, you will go through the breakthrough. Sebelum Tuhan membawa dampak bagi bangsa, kitanya dulu yang mengalami terobosan. We should have these two spirits, never give up and never stop trusting God for any reason. Jadi saudara, ada dua hal yang harus kita miliki ya. Jangan pernah kita nyerah. The first is never give up ya. Yeah, never give up and never stop for any reason. Jadi yang pertama Unbreakable spirit. jangan sampai kita nyerah, dan yang kedua itu jangan pernah berhenti percaya. Ya, is that right? Yes. Ya, oke. My brothers, God is preparing you and me for 2022. Jadi saudara, Tuhan itu mempersiapkan Anda ya, mempersiapkan kita dong bagi tahun 2022, saudara. 2022 is in your hand now. Saudara, tahun 2022 ada dalam tangan kita sekarang. God is already given 2022 in your hand to bring impact. Karena Tuhan sudah menyerahkan tahun 2022 ke dalam tangan kita untuk kita itu mendatangkan dampaknya, memberi dampaknya. Get up and go to bring good things in your nation. Bangkitlah dan pergilah. It's time for you to arise and shine. Karena sudah waktunya bagi kita semua untuk bangkit dan menjadi terang. Your time to arise and shine. Sudah waktunya bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. No longer suffer, no longer cries, no longer breakdown, no more. Tidak lagi menderita, tidak lagi nangis-nangis, saudara. Tidak lagi patah hati gitu ya. Enggak lagi lah, stop. God is changing your call tonight. Tuhan sedang mengubahkan panggilan Anda pada malam hari ini. If you believe. Sorry? If you believe. Kalau Anda percaya, you will see the power of God tonight. Maka Anda akan menyaksikan kuasa Tuhan. The anointing is coming over in your life right now. Pengurapan sedang mendatangi hidup Anda sekarang ini juga. God is preparing even right now to bring impact for the next year. Tuhan itu mempersiapkan kita bahkan mulai sekarang untuk mendatangkan Receive dampak. the anointing right now. Receive the anointing. Terima pengurapan itu. Receive the anointing in the name of Jesus. Terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Receive. The anointing bringing impact. Receive. Pengurapan untuk mendatangkan dampak itu. Terima itu. The anointing of breakthrough. Receive it right now. Pengurapan pendobrakan atau terobosan, terima itu sekarang. 2022 is in your hand, my brothers and sisters. Tahun 2022 ada di dalam tangan kita, saudara-saudari. You are the impactor. God is raising you up. Receive the anointing. Kitalah yang membawa dampak. Tuhan itu yang sudah memberikan pengurapan kepada kita. Ribaka seker yanta labori baka labariante. Ribaka seker yanta labori baka seke. Riba baba sekar yanta labori baka labariante. Ribaka labori baba say the name of Jesus. Lord, I release your anointing right now, Father. Lepaskan pengurapanmu sekarang dalam nama Yesus. Touch each everyone who here in this meeting right now in the name of Jesus. Engkau jamah siapa saja yang ada di dalam join, di dalam Lord, as you said, Lord, let them be raised as impactor with the nation for the coming years.
Sebagaimana yang kau katakan, biarlah engkau bangkitkan kami semua sebagai pembawa dampak di dalam tahun-tahun mendatang bagi bangsa kami. Rima kasih keriante Ibu Lilian. Rima kasih keriante. Rima kasih keriante. This is what the Lord is saying. My daughter, you are in my hand. Anakku, engkau ada di dalam tanganku. God say, no need to put yourself in the deep pit. In the what? Pit. Tidak perlu menempatkan dirimu di dalam hal-hal yang besar. God say, it's time for you to rise and be in the kingdom. Sudah waktunya bagimu untuk bangkit dan berada di dalam kerajaan. Your time of pit has been over, says the Lord. Once again. The time of pit has been over. Big what ya? Pit, P-I-T. Pit. B? Yeah, it's a lubang, yeah. What you call pit. Oh, P-I-T. Yes. Astaga. Sorry saudara, saya keliru nangkep ya. Jadi waktu di mana Anda berada di dalam lubang ya, itu sudah berakhir karena Tuhan mengangkat Anda menuju ke tempat yang tinggi. God say it's time for you to rise up. Sekarang sudah waktunya Anda tuh bangkit. God say in the next 4 months, God is opening a breakthrough in your life. Di dalam 4 bulan ke depan Tuhan akan mendatangkan satu terobosan dalam hidup Anda. God say you don't need to live in tears anymore. Anda tidak perlu lagi hidup di dalam tangisan air mata. You don't need to seek for help from people anymore. Anda tidak perlu lagi minta tolong sama orang lain. Because God is taking you out from the pit tonight. Sebab Tuhan sudah mengeluarkan Anda dari lubang itu pada malam hari ini. Trust God. Percaya kepada Tuhan. And God going to do great things in your life, says the Lord. Maka Tuhan akan melakukan hal besar dalam hidupmu. Lord, I release your anointing right now, Jesus. Tuhan, aku lepaskan pengurapanmu pada malam hari ini. Touch her right now, Father God. Jamah dia dalam nama Yesus. As a promise, let she shine in coming days. Sebagaimana janjimu, biarlah dia menjadi terang di dalam